Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa mardadihi wa turbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-7 daripada kitab Jauharatul Tauhid ini. Pertemuan yang lalu kita membahas banyak hal pasal taklif, dan ini penting sekali ya. Pasal taklif, pasal apalagi Ustaz Fauzul? Taklid. Tentang taklid, betul pasal taklid. Di grup ada yang tanya pasal bulughud dakwah. Saya kira memang ini penting sekali ya. Karena saya ulangi sedikit pasal bulughud dakwah, mungkin saya jelaskan sedikit lebih luas pada kali ini. Seseorang itu dikatakan dia itu mukallaf itu macam mana? Ada beberapa syarat ya, dikatakan dia itu mukallaf. Dia itu kena akil, dan dia itu kena apa namanya? Baligh, kemudian balaghot dakwah sahihah ala tariqatin atau bitoriqatin sahihah. Ini jika 4 ini terpenuhi Ustaz Fauzan, maka dia dikatakan apa? Mukallaf. Anda kena paham mafhumut taklif aslun min usuluddin. Subhanallah. Mafhumut taklif daripada usuluddin. Tapi masodikul mukallaf min furu'iddin. Apakah Sayyidina Abu Thalib mukallaf atau tidak? Atau istilah yakni dia itu dakhalan nar atau tidak? Hadza min furu'iddin. Apakah abawain Nabi mukallaf atau tidak? Furu'uddin. Tapi mafhumut taklif itu sendiri apa? Usuluddin. Akal, yakni surutut tekan, dan dia itu harus akil. Surutut taklifnya, dan saya sudah jelaskan akal ini panjang lebar ya. Cuma mungkin saya tambah sedikit bahwasanya akal ini menurut ahli sunnah ini dia bukan perkara yang apa ya? Bukan perkara yang dzat, tapi dia itu fi'il. Dia itu fi'lun min af'alin nafas, atau lebih dikenal dengan nama mungkin amrun i'tibari, karena dia itu fi'il. Asalnya adalah apa namanya? Nafas itu sendiri, jiwa itu sendiri. Jiddan. Dan orang yang mengatakan bahwasanya akal itu dzat, itu adalah falasifah dan sebagian mu'asirin seperti Dr. Toha Abdurrahman yang mengatakan akal itu apa? Dzat. Kemudian Ibn Taimiyah di dalam Torofin Akhor mengatakan bahwasanya akal ini hawas, atau sesuatu yang murakkab dengan hawas. Intinya tidak ada ta'akul kecuali apa? Wa umurun hissiyah. Karena itu Anda akan tengok orang-orang Wahabi itu ta'akul, makna ta'akul mereka itu mungkin lebih dekat ke perkara khoyal. Kenapa? Karena mereka meyakini yang namanya ta'akul itu apa? Hawas. Dan ta'akul yang dikatakan oleh ilmu kalam, yaitu fi'lun min af'alin nafas, ketika mereka gunakan untuk ma'rifatullah, hadza syai' mazmum syar'an indahum. Karena itu mereka memerangi akal dengan apa yang ditarifkan oleh mutakallimun, yang mana mereka mengatakan bahwasanya la haqiqata lil aql illal hawas. Jiddan. Inilah yang namanya apa namanya? Akal. Kemudian al-balik, makna balik ini yang sudah apa namanya? Sampai umur has. Sampai umur apa namanya? Umur has, sekiranya dia itu bisa untuk dibebani taklif. 15 tahun indah Syafi'iyah, 18 tahun indal Malikiyah. 18 tahun maknanya Anda baru wajib sholat dan dihitung dosa atau tidak ketika Anda masuk kampus. Yakni kathir. Tapi ketika Anda sudah sampai 18 tahun kemudian Anda tak sholat atau tak zakat, la udrolaka aslan. Yakni memang oleh Allah diberi sebuah titik di mana Anda tidak bisa untuk apa namanya? Udzur. Yakni kalau sampai 18 tahun Anda tidak beriman kepada Allah, la udrolak. Dan kemudian alamatul bulugh ini bahasahu di mana namanya di dalam kutub fikih katsiran. Saya tak bahas terlampau panjang. Anda boleh rujuk dalam kitab-kitab fikih bagaimana wa alamatul bulugh daripada haid wa khurujul mani wa ma syabahu mumtaz jiddan. Kemudian
selama dia itu belum balik, Islamnya dia itu dianggap Islam tabai. Islam apa namanya? Tabai. Maknanya dia akan ikut tabak kepada ayahnya atau orang tuanya. Bukan hanya ayahnya, akan tetapi ayah atau ibunya. Karena wadinu a'la. Dan agama itu akan ikut yang paling tinggi. Agama ikut yang paling tinggi. Jadi kalau mungkin ada orang menikah perempuannya muslimah, laki-lakinya kafir, walaupun menurut mazhab Syafi'i pernikahan itu batal. Lau faradna annahu waqo. Waqo fi'lan ya nih. Waqo apa namanya? Waqo. Kita melihat banyak perempuan muslimah menikah dengan yang bukan muslim. Hukumnya macam mana? Kiasnya ad-dinul a'la. Anak ini ikut apa namanya? Yang paling tinggi agamanya. Begitu pula yakni kalau ada satunya Nasrani, satunya muslim, ya ikut muslim. Satunya Yahudi, satunya Nasrani, ya ikut Nasrani. Karena Yahudiyah adna minan Nasraniyah, mumtaz jiddan. Al-aql wal bulu, kemudian apa? Balagothud dakwah. Dia sampai kepadanya itu dakwah. Lah, dakwah ini kena dakwah yang sahihah, Ustaz Fauzan. Makna dakwah sahihah, datang kepadanya Islam yang benar. Bukan Islam yang musyawwahah. Makna Islam musyawwahah ini Islam yang tak benar, Islam yang teroris. Yang sampai ke Anda itu bukan Islam hakiki, Islam yang suka bom, Islam yang suka membunuh. Kalau berjihad hanya tengok hamba sahaya, nak dijadikan apa namanya? Buddha untuk berjima, amatun mautu'ah. Hanya Islam yang di pikiran mereka hanya sebagai teroris dan sebagai yang di otaknya itu hanya ada seks belaka. Lah, jelas kalau ada orang datang kepadanya Islam dengan style semacam ini, mungkin Anda pun tak akan nak untuk beriman. Tak akan nak untuk, ini agama apa ini? Agama apa ini? Itu namanya Islam apa? Bulughud dakwah shahihah. Dan yang paling penting di sini, Ustaz, ala thariqatin shahihah. Maknanya datangnya Islam shahihah itu dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar itu? Cara yang benar ini sekiranya cara ini takumu bil hujjah. Apa takumu bil hujjah? Takunu ala asasil yakin. Sekiranya orang kalau nak komplain kepada Allah, loh memang Islam yang datang kepada saya itu Islam yang benar, tapi cara datangnya ke saya bukan cara yang yakin. Bukan cara yang yakin. Apa? Cara yang ada ihtimal mungkin dia bohong. Mungkin dia bohong. Cara semacam ini, Ustaz, ini tidak dikatakan cara yang benar. Walaupun Islam yang datang kepada Anda itu Islam yang benar, tapi kalau yang membawa Islam kepada Anda hanya satu atau dua orang, itu thariqah bukan thariqah shahihah. Kenapa? Karena ada ihtimal itu apa? Bohong. Macam mana? Wallahu alam, yang saya pahami, thariqah shahihah itu asalnya adalah mafa'alahu Rasul. Tengok, Rasul ketika datang kepada bangsa Arab membawa Islam, beliau hanya satu orang. Akan tetapi selain beliau itu satu orang, disokong oleh yang namanya apa? Mukjizat. Lah, satu orang disokong oleh mukjizat itu menjadikan khobar yang beliau bawa itu apa? Yakin. Lah, khobar yang yakin ini kan setelah Rasul tidak ada, Nabi selesai kan. Lah, bagaimana keyakinan itu yang membawa Islam? Yakinnya sama seperti yakin datangnya Rasul membawa apa namanya? Islam dengan mukjizat ini. Wah, ketika ada Rasul datang apa namanya? Rasul dengan mukjizat datang membawa Islam, Anda akan yakin. Maknanya Anda akan mempunyai sebuah apa kalau di dalam bahasa iktisodnya itu imbi'af. Ada sebuah ketakutan dalam diri Anda, sebuah kemungkinan jangan-jangan yang dibawa oleh orang ini apa? Benar. Lah, imbi'ath inilah, level inilah yang mesti dipenuhi agar dia itu menjadi mukallaf setelah Rasul tidak ada. Dan wallahu a'lam, ini tidak mungkin terjadi kecuali salah satu daripada dua. Apa itu? Imma tawatur wa imma syuhrah. Bedanya tawatur, Anda bisa untuk sebutkan fulan bin fulan, apa? Fulan.
Syuhroh ini Anda tak boleh sebutkan siapa fulan-fulan, tapi hal ini apa? Ma'ruf ya Syekh, ma'ruf. Anda tak yah cakap ada banjir di Syah Alam, Anda mungkin tidak bisa menyebutkan fulan-fulan. Coba khobar ini apa? Masyhur. Masyhur. Ketika khobar ini masyhur atau mutawatir, maka apa yang dibawa itu dan perkara itu menyebabkan jiwa Anda itu bertanya-tanya, jangan-jangan kabar yang dibawa oleh mutawatir ini benar. Bas itu dong. Itu saja. Ketika khobar ini, yakni khobar tentang adanya Islam yang benar, dibawa dengan cara mutawatir, syuhroh, atau syakhsun mu'ayyadun bil mu'jizah, akan menyebabkan jiwa Anda itu bertanya-tanya. Dan menyebabkan jiwa Anda itu termotivate untuk tanya. Dan untuk mencari mungkin apa yang dibawa oleh tiga macam orang ini adalah perkara yang benar. Imam Ghazali di dalam Iqtisad mengatakan bahwasanya tak beza khobar ini seperti orang yang mengatakan bahwasanya jumpa hati-hati. Anda jumpa dengan orang itu cakap hati-hati jangan masuk rumah. Di rumah Anda ada ular, di rumah Anda ada singa. Minimum Anda akan membuka rumah dengan hati-hati. Itu yang namanya imbi'ath. Ustaz, paham ya? Itu imbi'ath ini di dalam Islam tidak cukup hanya satu orang. Kenapa? Karena kalau hanya satu orang, ada potensi orang ini bohong. Akhirnya, di depan Allah ketika ditanya, kenapa engkau tidak beriman? Padahal Islam yang benar sudah sampai kepadamu. Loh iya, tapi jalan sampainya itu ada potensi itu bohong. Padahal Allah boleh-boleh saja ya mewajibkan kita beriman walaupun thariqahnya itu dhanniyah. Tapi Allah tak nak semacam itu. Allah mewajibkan kepada kita untuk beriman jika thariqahnya itu apa namanya? Qat'iyah. Qat'iyah. Agar apa? Tidak ada potensi manusia itu nak berhujah di depan Allah. Maknanya ketika mereka itu tidak beriman, di depan Allah tidak ada potensi lain kecuali Anda yang salah. Tidak mungkin Allah yang salah. Kenapa? Karena sudah dikunci semuanya. Semua sudah dikunci. Engkau kenapa tak beriman? Tak ada yang datang. Tak, sudah ada yang datang. Thariqahnya qat'iyah, Islamnya sahihah. Tapi saya tidak tahu bahwasanya itu benar atau itu perkara yang wajib. Kita kan punya akal kan? Anda kira akal itu free kah? Tak boleh. Kita nak tengok kanan, tengok kiri. Tak boleh, Ustaz. Selama ada akal dan semua syurutut taklif itu terpenuhi, maka tidak mungkin kita ini bisa berhujah di depan Allah. Tak mungkin sama sekali. Kemudian, 4 syarat ini tidak terpenuhi Ustadz Fauzan di kaum Arab. Tak terpenuhi. Kaum Arab, yakni setelah meninggalnya setelah meninggalnya Nabi Ibrahim sampai datangnya Nabi Muhammad SAW alal aqal, atau minimum setelah zamannya Nabi Isa, yakni ke haddin maktu yang kita yakini antara datangnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad 600 tahun. Hukum orang Arab di dalam fase 600 tahun ini apa? Kita sebagai Asy'ariyah meyakini mereka itu apa? Ahlul fatrah. Minimal menurut mazhab Asy'ari. Indal Maturidi tidak ada ahlul fatrah. Ahlul fatrah menurut Maturidi ya hanya ketika Anda itu budak kecil dan Anda itu majanin. Orang orang yang sudah dewasa tidak ada ahlul fatrah. Indal Asy'ariyah ada ahlul fatrah. Dan sudah saya jelaskan kenapa Maturidi cakap semacam itu. Intinya mereka mengatakan bahwasanya ma'rifatullah yumkin idrakuhu bil akal. Bukan akal yahkum biwujubi ma'rifatillah, bukan. Tapi Allah mewajibkan ma'rifatullah dan akal bisa untuk tahu itu. Maknanya di dalam kis ma'rifatullah, akal sama dengan Rasul. Menurut Maturidiyah. Menurut Asy'ariyah tidak bisa. Ala kullin nahnu la natakalam dalam masalah ini menurut madhab Maturidiyah, karena madhab mereka menafikan adanya ahlul fatrah di dalam kis ini. Menurut Asy'ariyah, orang Arab di dalam fatrah ini memang tidak wajib untuk beriman. Kenapa? Karena syurutut taklif tidak sempurna.
Mereka berakal, iya. Mereka sudah balik, iya. Thariqatun shahihah kepada mereka, problem. Dan dakwah agamanya Nabi Ibrahim yang sampai ke mereka sudah bukan agama yang shahihah. Maknanya dua syarat yang terakhir itu mukhtalun indahum. Balagot indahum walau salamna. Oke lah. Yang syarat yang ketiga itu ajarannya Nabi Ibrahim sampai kepada orang Arab bitoriqatin mutawatirah, bitoriqatin yakiniyah, mu'tabarah, hujjiyah. Tidak ada masalah. Tapi apa yang sampai sudah bukan agamanya Nabi Ibrahim. Ketika satu ini tidak ada, idza intafa syartut taklif, intafal masyrut. Syurutnya tidak masyrutnya tidak ada. Kenapa? Karena syurutnya tidak mutawafir. Secara otomatis kalau 600 tahun itu orang-orang Arab tidak terpenuhi syurutut taklif, mereka semua min ahlil fatrah. Ketika mereka semua min ahlil fatrah, mereka kafir pun masuk surga. Mereka beriman pun juga masuk surga. Berimannya mereka tidak mendapat pahala, kafirnya mereka tidak mendapat dosa. Kenapa? Li'annahum laisu mukallafin. Walaupun ada orang Arab yang dapat pahala karena mereka mengikuti Nasrani. Tidak. Kenapa? Li'anna Nabi Isa tidak diutus kepada kaum Arab. Kalau memang ada satu atau dua orang Arab mengimani Nabi Ibrahim dengan benar, apakah mereka mendapat pahala? Tidak. Kenapa? Karena mengimani Nabi Ibrahim dengan benar dalam case-nya orang Arab pada zaman 600 tahun ini kebetulan. Mungkin hanya terjadi satu atau dua orang saja, tapi majority tak terjadi. Karena itu berimannya mereka atau kafirnya mereka tidak mendapat dosa ataupun pahala. Karena dosa ataupun pahala, Ustadz Fauzan, mufarra'un ala wujubit taklif. Masalah ini fihi no usubah, tapi fahami seperti apa yang saya jelaskan. Ulangi lagi, insya Allah akan faham. Karena masalah taklif ini aslun min usuliddin. Tapi masodikul taklif atau masodikul mukallafin laisa min usuliddin. Wallahu a'lam. Wadih Ustaz Fauzul. Saya harap yang tanya pasal bulughud dakwah tadi itu jelas ya. Saya harap jelas. Dan saya tak nak membahas masalah ini lebih panjang daripada ini karena kitabnya memang tak sesuai untuk itu. Saya tak lama-lama untuk kelas hari ini karena ini tanggal 1 Januari seharusnya kita cuti Happy New Year's. Happy New Year. Tapi subhanallah ya nih, saya tak nak bercuti. Kalau bisa itu saya nak iktidaan meniru tasyabuhan dengan orang-orang tarim ya nih, yang mereka itu dikatakan, dan saya belum pernah tengok ini, dikatakan dalam kitab-kitab itu ketika Idul Fitri atau Idul Adha yang seharusnya mereka cuti, mereka ke gunung membaca tuhfah. Tak tahu benar apa tidak, tapi sampai ketika saya 7 tahun di tarim tak pernah tengok itu. Yang saya pernah tengok orang ketika cuti membaca kitab-kitab yang tak dibaca sebagai silibus. Macam silibusnya Rubat kan dibaca macam Yakutun Fathul Mu'in, Minhaj, itu silibus. Yang tak silibus macam Matlabul Iqad, macam itu mereka baca ketika cuti. Tapi adakah katanya ada orang-orang itu ketika Idul Fitri ke gunung kemudian membaca tuhfah. Wallah kalau ada dahsyat itu. Kita tolibul ilm hakiki ya. Tolibul ilm hakiki. Kita tengok ada tolib ilm cuti ke Kedah lama dia. Tak tahu. Ala kullin, kita baca aja satu bait ini. Faqala iyajzim biqaulil ghairi. Nuhawil nukmil hadhil mas'alah intihazan lil fursah. Yani sila Ustaz Fauzul. Faqala iyajzim biqaulil ghairi kafa wa illa lam yazal fi dhairi. Wajzim bi anna ini sudah ya? Sudah. Wajzim. Wajzim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Setelah kita menyelesaikan masalah taklid, ada beberapa qaul di dalam taklid. Ada di sini Imam Bajuri menyebutkan berapa?
Oh, sittatu akwal, salah, sittatu akwal. Anda kalau tengok di Syarah Umil Barahin mungkin hanya sebutkan 3 atau 4. Ala kulin al-mu'tamad inda ahli sunnah bahwasanya al-muqallid imanuhu apa? Sahihun, akan tetapi athimun in amkana an yandur walam yandur. Ini adalah mu'tamad ahli sunnah wal jamaah. Walaupun Imam Sanusi mengatakan di awal-awal kitabnya bahwasanya al-muqallid kafir, akan tetapi sudah saya jelaskan kenapa beliau mengatakan semacam itu dan sebab kenapa beliau rujuk fi akhir hayatuh tentang masalah ini. Kemudian di bait yang nomor 14 bahwasanya Imam Al-Laqani mengatakan wajizim bi anna awwalan mimma yajib ma'rifatun. Ketahuilah bahwasanya bukan ketahuilah, yakinilah bahwasanya yang wajib pertama kali, awal wajibin terhadap muslim yang mukallaf itu apa? Bukan taklid, tapi apa? Ma'rifah. Di dalam masalah taklid, masalahnya itu apakah taklid as-sahih al-mutawaffir fihi syurut, taklid yang benar, yang semua syaratnya terpenuhi, seperti yang dikatakan oleh Imam Bajuri, sekiranya muqalladnya kafir, murtad, muqallidnya tidak ikut murtad. Apakah muqallid yang semacam ini imannya diterima atau tidak? Hadil masalah qad marrat. Sudah selesai. Masalah yang sekarang ini adalah kalau manusia itu menjadi muslim, seseorang itu menjadi muslim, apa kewajiban pertama dia itu sebagai muslim atau sebagai manusia? Karena kan ma'rifah, apa seorang muslim itu dikatakan muslim setelah dia itu apa namanya? Ma'rifah. Yakni secara lebih spesifik, apa kewajiban Anda pertama kali sebagai manusia? Dohir kalamnya apa namanya Imam Bajuri bahwasanya yakinilah yang pertama apa namanya kewajiban pertama kali untuk Anda sebagai manusia itu adalah apa? Ma'rifatun. Sudah saya katakan ma'rifah sama dengan ilim kan? Ma'rifah sama dengan ilim. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada perbezaan. Buktinya Allah dikatakan alim walaisa arif, walaisa arif. Ala kullin nahnu natakallam an istilahat fan wa huwa istilahatul mutakallimin, bahwasanya al ma'rifah wal ilm, yang mana ma'rifah atau ilm itu kena terdiri di dalamnya itu 3 atau 4 unsur. Apa? Al jazm, al mutabiq lil waqi' an dalil. Yani mutabiq lil waqi', bukan mutabiq lil i'tiqad atau lil waqi' wal i'tiqad an dalil. Lah, kena apa namanya ma'rifah dengan makna ini. Akan tetapi di dalamnya ada khulfun. Ada apa namanya? Khulfun. Kalau kita nak tengok Ustaz Fauzan, bukankah di dalam ilmu makulat kita mengetahui bahwasanya ma'rifah atau ilm itu laisa min makulatil fi'il. Sedangkan kita ini yang disuruh oleh Allah di dalam hukum-hukum syariat ini adalah fi'il, adalah apa namanya? Perbuatan. Sedangkan ma'rifah atau ilm itu bukan perbuatan, akan tetapi dia itu kaifun. Sebab itulah ketika yang disuruh oleh Allah itu bukan fi'il, akan tetapi selain daripada fi'il, maka hakikat daripada yang disuruh oleh Allah adalah apa? Muqaddimatnya. Muqaddimat atau nata'isnya. Muqaddimat atau nata'isnya. Sebab itulah di sini akan ada khilaf antara ulama tentang mahwa awwalul wajib. Yang mana kalau dakokna fihi nador, Ustaz Fauzan, sayuntij akan apa namanya, kalau kita dalami lagi semua pendapat ulama itu akan menghasilkan majoriti pendapat kembali ke dalam satu permasalahan. Sebab itulah ada beberapa orang, saya lupa siapa, di antara muasirin mengatakan bahwasanya engkau ini macam mana? Ahli sunnah ini awal wajibin saja banyak yang khilaf. Loh, Anda kan tengok khilafnya itu finihaya sayarji ila wahid, sayarji ila apa namanya, ila syai'in wahid, wa innama, mereka itu berbeda pendapat mahwal akrob wa mahwal asbab. Sila dibaca apa wa qawluhu
ma'rifatun wa qawluhu ma'rifatun wa qawluhu ma'rifatun khabaru anna wa tanwinu fihi li ta'zim. Ma'rifatun wa tanwin ay ma'rifatun tanwinnya ma'rifah itu untuk apa namanya? Ta'zim. Ay anna ma'rifatullah azimah fi'lan yani. Dan saya itu mengatakan bahwasanya di dalam ma'rifatullah itu Anda dipaksa untuk berpikir. Dan taklif untuk ma'rifah ini min as'abit takalif. Min as'abit takalif. Dulu Syekh Said pernah ada wawancara di Azhar, ada barnamij di Mesir. Ada satu orang macam pembawa acara terkenal. Biasanya yang diundang itu masyayikh ya nih. Di antaranya yang diundang Syekh Ali Jum'ah, kemudian Habib Ali Jufri. Dan ketika itu ada Habib Ali Jufri dan Syekh Said Foda. Ya takalam ya nih. Bahwasanya kalian sebagai muslim itu wajib untuk berpikir. Dan kewajiban berpikir ini lebih susah daripada kewajiban Anda sholat dan kewajiban Anda berpuasa. Faklan ya. Karena tidak semua orang itu bisa berpikir. Ada orang sikit, kalau cakapnya sikit jahat. Orang sekolah pun belum tentu berpikir. Karena ijazah menandakan Anda pernah sekolah. Bukan Anda pernah berpikir. Jahat sangat saja kata ini. Jahat sangat. Dan faklan beberapa case saya tengok orang graduate sekolah tapi berpikir tak mampu. Jadi berpikir dengan cara mantiki, dengan cara yang sahih tak mampu. Saya cakap, terus Anda di di sekolah itu buat apa? Kejar perempuan je. Perempuan je. Maknanya ma'rifatun di sini ma'rifatullah, bukan ma'rifatullah di sini adalah ma'rifatu hakikatillah wa ma'rifatu kunhillah bal ma'rifatu ba'di sifatillah. Mengetahui sebagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal asal ma'rifatullah wal murad ma'rifatu sifatihi wasair ahkamil uluhiyah. Dan bukan semua sifat, yang lebih spesifik bukan mengetahui sifat Allah, tapi mengetahui sebagian daripada sifat-sifat Allah. Karena semua sifat Allah kita tidak mengetahuinya. Kenapa? Karena hakikat daripada semua sifat Allah itu la ya'lamuha illallah. Bahkan Imam Razi mengatakan di dalam akhirat pun manusia tidak akan bisa untuk mengetahui semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita itu hadis. Dan Allah itu qadim. Dan disinilah mabda ru'yatullah yang ada di dalam surga kelak yakni Allah akan memberikan kepada kita data-data tentang sifatnya, tentang hakikatnya, syai'an fa syai'an, dan tidak akan pernah bisa habis. Tidak akan pernah bisa habis. La ma'rifata dzatihi wa kunhi haqiqatihi idla ya'rifu dzatahu wa kunha haqiqatihi illahu. Tidak ada yang bisa untuk mengetahui hakikatnya Allah kecuali Allah itu sendiri. Pas kata-kata hakikat mutakalimin tak terlampau suka, cuma mungkin dipakai di dalam di dalam ta'lim, karena biasanya hakikat itu yatarakkab min syai'an minal jinis wal fasl, dan Allah tidak mempunyai, dan Allah itu tidak murakkab. Wa fil hadits tafakkaru fil khalq wa la tafakkaru fil khaliq fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Berfikirlah di khalq. Khalq maknanya makhluk ya. Khalq itu fi'il. Biasanya kalau fi'il itu Anda boleh rujukkan ke sifatul fi'il, boleh rujukkan ke sifat masdarul fi'il wahwa qudrah, atau ke natijatul fi'il wahwal makhluk atau makdur. Dan jangan berpikir di khaliq. Kenapa? Karena khaliq tidak bisa untuk difikirkan. Wa fil hadits aidan innallaha ihtajaba anil basair kama ihtajaba anil absar. Yakni Allah itu tidak bisa ditengok dengan hati, maksudnya tidak bisa hakikatnya Allah diketahui dengan hati, seperti Allah tidak bisa untuk ditengok dengan mata. Wabil jumlah la ya'rifullaha illallah fatarkul idraki idrakun. Coba tengok, fatarkul idraki idrakun wal bahthu an dzatillahi isyrakun. Coba tengok, ada kalam fi ghayatil diqqah yakni. Kalau Anda menyadari bahwasanya Anda tidak bisa untuk mengetahui hakikat Allah, fa fi'lan hina idzin ta'rifullah ay ta'rifu qadrallah. Anda mengetahui tentang keagungan Allah. Dan kalau Anda mencari tahu tentang hakikat Allah, Anda syirik. Kenapa? Karena Anda tidak mungkin mencari hakikat Allah kecuali Anda mencari dengan apa yang Anda lihat.
Karena manusia pasti akan mencari dengan panca inderanya, akan menyamakan. Sudah saya berkali-kali saya ceritakan ketika saya di Tulungagung, saya jumpa dengan satu orang mursyid thariqah, benar nih, mursyid thariqah. Dia cakap, saya Habib kalau nak takbir saya memisalkan Allah dengan guru saya atau dengan orang lain, baru saya bisa khusyuk. Hadza huwa syirik. Karena Allah tidak bisa ditengok dengan mata. Dan Anda memisalkan Allah dengan sesuatu yang bisa Anda tengok dengan mata. Hadza huwa ma'na al-bahthu an dzatillahi isyraku. Isyrak li'annaka tumathilullaha bi ghairihi. Karena bahasnya manusia tidak mungkin bisa dengan aklun mujarrad. Mesti dengan musa'adatul hawas. Wallahu a'lam. Jayyid jiddan. Kemudian kan apa namanya, Imam Laqani mengatakan wa fihi khulfun muntasib wa jazim bi anna awwalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi, yakni di dalam awwalu ma yajibu alal insan ada khulfun, ada apa namanya, ada khilaf, dan khilafnya ini muntasib, yakni khilaf masyhur jiddan. Dan Imam Bajuri menyebutkan di sini ada sekitar 12 qaul. Sah? Tentang awwalu ma yajibu alal insan 12 qaul. Sila dibaca Ustaz. Naqra wahidan wa naktafi dengan masalah ini di dalam pertemuan kali ini insyaallah. Sila. Wa jumlatul aqwali fi awwalil wajibati 12 qaulan. Wa jumlatul aqwal fi awwalil wajibat 12 qaulan. Dan secara global semua apa namanya pendapat yang ada di dalam awwalu wajibin alal insan ada berapa? 12 pendapat. Sila. Yang pertama, awaluha ma qalahu al-Asy'ari imamu hadzal fan annahu al-ma'rifah. Maqalahul Asy'ari, Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Biasanya kalau di dalam kitab-kitab dikatakan dengan istilah asy-syekh. Idza qala syekh maknahu siapa? Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Beliau berpendapat bahwasanya awwalu wajibin alal insan huwal ma'rifah. Wa hadza huwa tsabit anil Asy'ari kama qalahu Syekh Said Foda. Yani al-tsabit al-mutahaqqiq anil Asy'ari, anil Imam Asy'ari di dalam awwalu wajibin alal insan huwa apa namanya? Huwal ma'rifah. Sebagian orang menisbatkan beberapa pendapat lain kepada Imam Asy'ari, akan tetapi itu tidak tsabit. Akan tetapi pendapat ma'rifah ini, pendapat yang pertama ini thabitatun nisbat ilal Imam Asy'ari. So, kalau Anda nak tahu pendapat-pendapat Imam Asy'ari, Syekh Said Foda itu selalu merekomendasikan untuk tengok di dalam kitab Mujarrad Maqalatil Asy'ari kalangan Ibn Furaq, muridnya langsung Imam Asy'ari, hanya menyebutkan tentang pendapat dan perkataan-perkataan Imam Asy'ari saja. Itu apa? Mujarrad Maqalatil Asy'ari, ana mujud indi huna ya nih. Dan saya kira PDF-nya pun ada Ustaz Fauzan. Ada ya PDF-nya dia. Boleh nanti share di grup. PDF-nya Mujarrad Maqalatul Asy'ari. Jiddan. Apalagi saya tulis ini. Kemudian ma'rifah ini sudah saya katakan dari awal ya. Ma'rifah ini kan dia ini bukan perkara yang ada yang sampai di dalam kemampuan manusia. Akan tetapi ma'rifah ini sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia itu untuk sampai ke nadhar ini dengan cara-cara yang adiyah, cara-cara yang biasa dipakai oleh semua manusia. Dan cara yang dipakai oleh semua manusia itu kita kenal dengan nama apa? An-nadhar. Atau berpikir. Ada beberapa cara Ustaz ya, ada beberapa cara yang bisa dengan cara itu sampai kepada Allah yang kita kenal dengan nama riyadhah, takhliyatun nufus, al-kasyf wal ilham. Cara itu bisa. Saya tidak menafikan bahwasanya cara-cara ini bisa untuk sampai ke ma'rifah. Akan tetapi laisa mutoridan. Tidak semua orang bisa sampai tidak semua orang bisa mengetahui Allah dengan cara-cara ini. Dan inilah sebab kenapa Aristo itu berpisah dengan gurunya dia, Aflatun. Karena Aflatun lebih ke thariqah takhliyatun nufus wa riyadhah, Aristo lebih ke thariqah apa namanya? Masyain, lebih ke thariqah akliyah. Dan ini khilaf ini bukan hanya di dalam Aflatun dan Aristo saja, di dalam Islam pun ada.
Torikohnya mutakalimin, wa torikohnya apa? Isyroki. Semuanya itu berdasarkan bagaimana cara Anda mengetahui Allah. Apakah Anda mengetahui Allah melewati ilham, wal kasyaf, atau melewati torikoh apa namanya? Akliyah. Kita sebagai ahli sunnah lebih sesuai dengan torikohnya apa namanya? Kalami. Kalau Anda anak ekstrim, Anda boleh cakap torikohnya aristi. Cuma ini untuk apa namanya? Untuk yang kufur. Cuma dari aspek istiqmalul akal, hampir-hampir mirip. Hampir-hampir apa namanya? Mirip. Dan saya tidak menafikan ada beberapa orang yang bisa sampai kepada Allah melewati apa? Ilham dan kasyaf. Tapi ini laisa mutoridan. Makna laisa mutoridan tidak bisa dipakai untuk semua orang. Anda bisa sampai, belum tentu Husaini bisa sampai, belum tentu Fauzan bisa sampai. Fauzan mustahil dia sampai daripada apa namanya Thariqatul Dhogi, tidak mungkin dia bisa sampai. Tapi Thariqatul Nadhor ini semua boleh sampai. Lah, ketika semua boleh sampai, maka torikoh inilah yang mukallaf dari Allah kepada apa namanya? Para manusia. Wadih Ustaz Fauzul. Ayo. Yang kedua. Wa thaniha ma qalahu al-ustadz Abu Ishaq Isfirayini annahu an-nadharu al-musilu lil ma'rifah. Coba tengok. Yang kedua adalah pendapatnya Ustadz Abu Ishaq al-Isfirayini. Hada min a'adimil asy'ariyah, yang dulu itu sempat berdebat dengan siapa namanya? Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Abu Ishaq Al-Isfirayini ini diantara orang-orang yang mengingkari karomah. Mengingkari apa namanya? Karomah. Bukan mengingkari karomah secara teori, tapi mengingkari wuku'ul karomah. Dan Syekh Said dulu pernah ketika di kelas-kelas biasa, beliau pernah bahas pasal karomah ini macam research. Ayo kita tengok kitab Syekh Said rajul apa ya? Aklani wa waki. Oke, saya setuju bahwasanya karomah ini mungkin. Tapi masalahnya bukan apa namanya? Masalahnya bukan mungkin, tapi waki atau tidak gitu loh. Apalagi zaman-zaman sekarang ini orang-orang banyak ta'assub dengan guru-guru mereka. Guru-guru mereka cakap sikit, wah karomah, wah kasyaf. Apa namanya? Kasyaf. Akhirnya saya lupa bahas kitab apa. Akhirnya beliau mentaksim karomah itu ada dua. Karomah nafsaniyah dan karomah hissiyah. Kita di dalam ahli sunnah mengatakan karomah itu kena min jinsil mu'jizah. Mu'jizah itu semuanya mu'jizatun khariqatun hissiyah. Bisa Anda tengok dengan panca indera. Al-Quran bisa Anda tengok dengan panca indera. Keluarnya apa itu namanya? Air. Nabi Musa apa namanya? Nabi Musa belah laut, tongkat berubah menjadi ular. Apakah itu hati atau hissi? Hissi, ini Anda boleh tengok dengan mata Anda sendiri. Lah, karomah yang benar-benar karomah kena semacam itu. Ada sobat ketir. Rata-rata karomah di dalam kitab-kitab karomah itu ya, dalam kitab-kitab para aulia itu karomah nafsaniyah. Cakap apa namanya, ternyata cakapnya sesuai dengan kejadian. Apakah itu hissi? Apakah hal ini sesama levelnya dengan merubah tongkat menjadi apa? Anaconda. Apakah sama seperti itu levelnya? Lebih dahsyat, tongkat berubah menjadi anaconda. Jadi rata-rata karomah-karomah dalam kitab-kitabnya tasawuf itu ada semacam husnudonnya murid kepada apa namanya? Syekhnya. Saya bila-bila saya cakap, beberapa kali saya cakap kepada murid-murid saya yang di Tulungagung, saya cakap, ini fulan nak jadi ketua. Setelah 2 tahun, benar, Habib Ali ini kasyaf. Saya ini bukan kasyaf. Memang saya ini tahu sedikit muqaddimah. Anda belajar mantik macam saya pun Anda juga boleh buat. Hada syai' yudros. Dan karomah tidak bisa dipelajari. Saya ini saya boleh ini karena saya belajar. Karomah tidak ada. Adakah course menjadi wali? Kalau ada saya nak amik itu. Saya nak amik. Suf tengok. Karomah ada 2, Suf. Karomah hissiyah wa karomah nafsaniyah. Dan karomah hissiyah ini tidak ada kena mengena dengan urusan falak. Karena bila-bila ada munasabatul falak, bintang ini di sini akan menyebabkan
Dhahirah kauniyah. Apa dhahirah kauniyah itu bahasa Melayunya, Ustaz? Fenomena alam. Akan menyebabkan apa namanya? Fenomena alam. Lah, fenomena alam ini yang mengetahui adalah orang-orang ahli falak. Abu Ishaq al-Isfirayini ini bisa mengembalikan karomah-karomah yang hissiyah, yang tampak kepada wali-wali pada zaman beliau, itu semuanya ke fenomena alam. Kenapa? Li'anna hadza rajul kana apa namanya? Alimun falaki kabir. Loh, terus itu macam mana, Habib? Apa tuh namanya itu? Sayyidah Maryam dapat apa itu namanya? Buah musim dingin. Itu bukan karomahnya Sayyidah Maryam, tapi irhasotnya Nabi Isa alaihissalam. Barkhiyah macam mana? Barkhiyah apa? Rajulun atahullahu indahu ilmun minal kitab. Dia tahu caranya, dia punya ilm. Dan karomah tidak punya ilm. Karomah itu perkara yang khariqul ada, tidak bisa Anda pelajari. Sedangkan barkhiyah tahu caranya. Tahu? Beza, karomah tidak bisa dipelajari dan barkhiyah tahu. Yakni hampir semua dalil-dalilnya Asy'ariyah yang mengisbatkan karomah ditakwil oleh Abu Ishaq al-Isfirayini. Ini pendapatnya Abu Ishaq al-Isfirayini. Tapi jumhur Asy'ariyah mengatakan bahwasanya karomah itu maujudah wa waqi'ah. Wa waqi'ah. Lah Ashabul Kahfi macam mana Ashabul Kahfi? Yang tidur berapa? 300 tahun lebih. Alisa ada karomah? Memang. Tapi kan kita tidak mengetahui kejadian hakiki dalam Ashabul Kahfi. Mungkin itu adalah doa nabi-nabi pada zamannya. Jadi bukan murni karomahnya Ashabul Kahfi, tapi doa daripada nabi pada zamannya. Maknanya kes Ashabul Kahfi ini mempunyai ihtimalat. Mempunyai apa namanya? Ihtimalat, dan tidak bisa untuk perkara yang mempunyai ihtimal dijadikan dalil untuk perkara yang qat'i. Apa katanya Imam Syafi'i? Waqa'iul ahwal idza tatarraqa ilaihal ihtimal wa kasahu sawabul ijmal saqata bihil istidlal. Saya jelaskan dalam apa namanya? Al-Lumah. Fi'lan hadhihi fi'lan yakun fi hada. Dari sini Anda akan bisa mengetahui bagaimana azamatu Abi Ishaq al-Isfirayini. Annahu an-nadhar al-musil lil ma'rifah, bahwasanya awal wajib alal insan bukan ma'rifahnya, karena ma'rifah itu kan sesuatu yang keluar daripada kemampuan manusia. Maka yang sampai dalam kemampuan manusia hanya nadhar. Apa itu nadhar? An-nadhar di dalam bahasa ilmu kalam adalah bagaimana Anda memilih muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, premis minor, premis mayor, Anda letakkan dengan cara yang benar. Itu namanya apa? Nadhar. Ayo. Jadi maknanya menurut Abu Ishaq al-Isfirayini dua ini gabungan daripada dua, yakni gabungan daripada muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Wa yu'zalil Asy'ari aidan. Dan ini juga yu'zalil Asy'ari walisa fi khilaf. Imam Asy'ari pun ketika mengatakan awalul wajib huwal ma'rifah, ay awalul wajib bidzat huwal ma'rifah. Akan tetapi awal wajib bidzat ini tidak bisa Anda dapatkan kecuali melewati nadhar. Yang mana nadhar ini adalah wasilah al-hakikiyah untuk apa namanya? Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata-kata nadhar ini wasilah hakiki tahtahu masail awisah. Masail awisah. Anda akan tengok Immanuel Kant dan Aristo mengatakan tidak mungkin mengetahui Allah itu melewati nadhar. Tapi mengetahui Tuhan itu yang mana melewati nadhar, maksimum yang nadhar itu boleh sampai hanya aula. Ya, ini ada kemungkinan ngurugen itu Tuhan, tapi potensi paling besar Tuhan adalah Allah. Aula. Hal hakadha nahnu Asy'ariyah mengatakan, la. Tidak ada kemungkinan lain kecuali Allah. Yang lainnya itu kadzib. Yang lainnya itu kadzib. Al-aula wal akhlaq. Anda akan tengok bahwasanya apakah memang an-nadhar itu wasilatun wahidah al-musil fihi khilaf bainal firaq. Bainal apa namanya? Firaq. Jayid jiddan. Wa thalithuha ma qalahu al-qadi al-Baqillani. Qadi al-Baqillani. Baqillani ini julukannya lisanu ahli sunnah wal jamaah. Juru bicara
ahli sunnah wal jamaah bahwasanya awwalu wajib adalah awwalun nadhar wa huwa muqaddimas sughronya. Kalau Abi Ishaq apa? Dua-dua muqaddimahnya Baqillani salah satu daripada muqaddimah. Ayo. Annahu awwalun nadhar ay al-muqaddimatul ula minhu nahu qawlika al-'alamu hadith wa kullu hadithin la budda lahu min muhdith famajmu'un muqaddimataini huwa an-nadhar wal muqaddimatul ula hiya awwalun nadhar. Wadah ya, yakni majmu'ul muqaddimatain huwa nadhar, akan tetapi awalul muqaddimatain huwa awalun nadhar, itu adalah pendapat Al-Baqillani. Kalau Anda nak tahu hakikat daripada nadhar itu apa, silahkan baca muqaddimah daripada Iqtisad fil I'tiqad, yatakallam an hakikatin nadhar di situ. Ayo. Rabi'uha ma qalahu Imamul Haramain innahu al-qasdu ila an-nadhar. Imamul Haramain cakap apa? Al-qasdu, bukan nadharnya. Anda bermaksud untuk nadhar. Kenapa ya? Karena Anda tidak akan bisa untuk nadhar kecuali Anda itu apa? Bermaksud. Wa hadha huwa, yang dikatakan oleh Imam Dardir bahwasanya yang namanya akal itu awaluhu apa namanya? Hakikatuhu fil qalb walahu nurun muttasilun ila dimag. Kenapa? Karena Anda tidak mungkin bisa untuk berpikir kecuali Anda menginginkan untuk berpikir, dan keinginan di mana tempatnya Ustaz Husaini? Di hati. Di hati. Dengan inilah jamaah bainar ra'yain, yang mana Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya at-ta'aqqul fil qalb. Imam Abu Hanifah at-ta'aqqul fid dimag. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya wa daliluna lahum qulubun la yaqiluna biha. Imam Abu Hanifah mengatakan al-aqal, ketika Anda berpikir, yang penat mana? Otak kan, bukan hati. Karena itu Imam Dardir mengatakan bahwasanya awaluhu asluhu fil qalb walahu nurun muttasilun ila dimag. Ditafsirkan oleh Syekh Said bahwasanya Anda tidak mungkin bisa berpikir kecuali Anda memang bermaksud untuk berpikir, dan maksud inilah yang seharusnya Anda buat ketika Anda mendengar dakwah Islamiyah sahihah bitorikotin sahihah. Ketika bulughud dakwah ini datang kepada Anda, semestinya itu memotivate Anda untuk nadhar. Kalau Anda tak termotivate untuk nadhar, ya memang Anda ahlu jahannam wa bi'sal masir. Ayo. Ayat tafriqul qalb an syawagil wa uziya lil qadi, ayat yakni mengkosongkan qalb daripada syawagil, yakni syawagil ini perkara-perkara yang lain yang menyibukkan daripada nadhar. Tengok bola kah? Tengok PlayStation kah? Itu namanya syawagil anil qalb, PUBG atau macam-macam. Yang kelima, wa khamisuha ma qalahu ba'duhum innahu taqlid. Sebagian at-taqlid hadza ra'yun dhaif jiddan, yani awwalu wajibin huwa taklid, hadza qaulun dhaifun jiddan. Kenapa? Karena taklid yang mana? Oke lah, saya cakap taklid. Apakah taklid akidatun khoti'ah? Saya taklid Anda. Apakah saya taklid Anda itu benar? Jangan-jangan akidah Anda itu salah. Kalau memang awwalu wajibin huwa taklid, fa maknahu taklid apapun itu, sawaun taklidnya ke akidah yang sahih atau akidah yang batil. Wa hadza kalamun la yaqulu bihi ahad. Taklid kena kepada akidah yang benar, tahu dari mana itu benar. Tahtaju ilan nadhar. Fa fi nihayah taklid yarji ilan nadhar. Falihada ra'yun taklid ini dhaif jiddan yani. Ayo. Wasadisuha annahu nutqu bi syahadatain. Ayo, yang keenam adalah an-nutq bi syahadatain. Alal mu'tamad, nutq bi syahadatain bukan awal wajib, tapi dia syartun li ijra'il ahkam ad-dunyawiyah. Maknanya kalau Anda cakap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Anda mesti diperlakukan sebagai seorang muslim. Yang ketujuh, wasabi'uha ma qalahu Abu Hashim fi ta'ifatin minal Mu'tazilah wa ghairihim innahu asyakku. Dan yang ketujuh, yang dikatakan oleh Abu Hashim al-Jubai di dalam ta'ifah sekelompok daripada Mu'tazilah. Abu Hashim punya punya kelompok sendiri ya, punya istilahnya NGO sendiri dia. Dia punya NGO sendiri namanya Bahsyamiyah. Dia berpendapat bahwasanya awwalu wajibin itu syak.
Hada syai' gharib yani. Syak macam mana? Awwalu wajibin huwa syak ay syak fi kulli asya. Hal fi'lan hadha alladhi aradahu Abu Hashim? Bahwasanya awwalu wajib antasyuk. Tasyukku fi kulli syai'. Macam DVD Hume yang dikatakan apa namanya? Syekhul Musyakkikin. Syekhul apa namanya? Musyakkikin. Apakah fi'lan yang diinginkan oleh Abu Hashim Al-Jubai dengan makna syak itu Anda syak kepada segala sesuatu? La. Warudda bi annahu matlubun zawaluhu. Karena syak itu matlubun zawaluhu. Karena untuk beriman Anda kena apa namanya? Anda kena yakin, sedangkan syak itu kena hilang. Oh, tapi Anda tidak mungkin yakin kecuali Anda syak. Atau syai' gharib ya. Ini macam mana? Anda untuk yakin Anda kena syak, oh maknanya ada potensi apa yang akan Anda nador itu benar. Kalau di dalam bahas risalah akademiyah itu lebih dikenal dengan nama Farodiyatul Masail. Jadi sebelum Anda research, ada potensi-potensi, titik-titik, poin-poin yang mungkin Anda akan sampai di dalam bahas Anda nanti. Itu namanya Farodiyatul Masail. Itulah yang diinginkan oleh Abu Hashim. Kalau memang maksudnya itu, no problem, tidak ada masalah. Tapi Syekh Said yufassir makna syak di sini adalah takhliyatu an-nufus mina'tiqadis sabiq. Jadi orang Nasrani, dia kan meyakini bahwasanya dirinya itu adalah apa namanya? Dia kan meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Lah, ketika dia itu nador, dia kena mengosongkan pikirannya itu daripada keyakinan yang dia yakini. Sekiranya dia itu boleh nador dengan objektif. Itulah yang namanya nador maudhu'i, ini seperti itu. Begitu pula Anda sebagai mutakalim, Ustaz Fauzan, Anda kena tengok mabadi ilmu kalam ini dengan maudhu'i. Walaupun Anda percaya apa yang dikatakan oleh Ar-Razi itu benar, tapi Anda kena tengok pendapatnya Imam Razi ini dengan maudhu'i, maknanya Anda tidak boleh untuk terpengaruh dengan keyakinan Anda terhadap kebenaran kalamnya Imam Razi. Ada so'bah, Suf. Ada so'bah. Tapi hakikatnya ilmu kalam di sini, bagaimana Anda bisa tu'idu bina ilmil kalam min jadid. Begitu pula kalau Anda nak nador kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Allah itu ada atau tidak, Tuhan itu atau tidak, Anda tidak boleh untuk membuat keyakinan Anda yang sudah ada pada Anda sebelum Anda nador mengintervensi nador Anda. Itu susah, memang itu susah. Tapi lama-kelamaan Anda akan bisa. Bahkan sebagian orang, tidak ada masalah, ayo sekarang saya akan nador. Sekarang saya akan nador. Ketika saya mengajar, saya akan nador. Saya boleh cakap bahwasanya, oke lah, pendapatnya ini salah. Ayo, kita sama-sama nador. Dan tidak boleh apa yang kita yakini mengintervensi cara berpikir kita di dalam masalah ini. Dan inilah yang dikatakan oleh Syekh Said sebagai an-nador maudhu'i dan syak yang dimaksud oleh Abu Hashim Al-Jubai. Kalau memang semacam itu, fi'lan hada syekh qawi jiddan hada. Qawi, yakni kalau ada orang Buddha nak nador, tidak boleh keyakinan dia tentang Sang Buddha Gautama itu adalah Tuhan mengintervensi nadornya dia terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azim, sah? Azim, hadha huwa nador al-mawdu'i. Li'anna syak fi syai'in minal aqaid kufrun fala yakunu matluban usuluhu. Karena itu kan sebagian orang itu mengatakan bahwasanya anta itu untuk nador Anda kena kufur. Woi. Nador itu apa namanya? Kufur. Agar Anda itu apa namanya? Maudhu'i, agar Anda itu objektif. Anda tidak bisa untuk nador di dalam orang nak belajar apa namanya? Perbandingan agama, muqaranatul adyan. Untuk bisa semacam itu, Anda kena kufur, Suf. Karena kalau Anda seorang Muslim, Anda tengok muqaranatul adyan, Anda pasti akan bela Muslim. Hal hadza yalzam. Hal fihi talazum, Ustaz Fauzan. Maknanya untuk nador maudhu'i Anda kena tajarrud. Atau bukan tajarrud. Nabdh.
Anda membuang semua keyakinan Anda, atau Anda tidak membiarkan keyakinan Anda intervensi. Apakah mungkin ada orang yang nador tanpa ada basic keyakinan yang dia punya? Jadi orang memang benar-benar apa ya? Kosong. Bukan roti kosong. Kosong dia. Kosong kemudian nador. Makul ada. Pasti dia mempunyai apa namanya? Muqaddimah. Yang muqaddimah itu sudah ada pada dirinya sebagai manusia. Mungkin dia ambil dari gurunya kah? Dia ambil daripada jironnya kah? Dia ambil daripada dirinya sendiri. Dan itu akan dia gunakan untuk basic bagaimana dia untuk nador. Walaupun memang semacam itu, tapi manusia kena berusaha untuk nador maudhu'i agar muqaddimah yang dia punyai sebelum dia nador tidak mengganggu proses nador dia. Baru dikatakan itu nador maudhu'i, dan jelas yang bisa semacam ini ulama ul kibar ya. Ulama ul kibar. Karena itu Anda akan tengok beberapa mutakalimin itu hatta yang takit ala ilmil kalam bal yang takit ala nafsi fa'in kulta kultu hadza ibarat anintiqadihi li nafsi. Itu adalah ibarat kritikan dia terhadap dirinya sendiri. Maknanya walaupun keyakinan saya semacam ini, tapi tetap bisa untuk dikritik, dan saya tidak akan toleransi terhadap pendapat ini, walaupun pendapat ini adalah pendapat saya. Saya akan tetap mengkritiknya. Kenapa? Karena ini adalah asas daripada nador maudhu'i. Dan kalau memang ini yang diinginkan oleh Abu Hashim, best. Wa hadza huwa yalik bi maqami Abi Hashim al-Jubai. Mu'tazilah, Habib Ali yu'adzim Mu'tazilah lah. Musyakada ya. Ini karena pendapat ini dhahirul butlan. Tidak mungkin orang sekali berabu Hashim berpendapat yang dhahirul butlan. Kalau memang ada pendapatnya ulama yang dia itu dhahirul butlan, kita kena bawa ke makna yang mungkin khilaf di dalamnya. Pasada huwa kaifiyatut ta'amul terhadap kalamul ulama, bukan hanya kalam Mu'tazilah, bahkan mungkin kalau ada kalamnya Ibn Taimiyah pun saya kena hamal ke makna yang yalik dengan makomnya Ibn Taimiyah, walaupun makomnya beliau tak selevel dengan makomnya Abu Hashim al-Jubai, tapi memang caranya ta'amul dengan kalamul ulama semacam ini. Wallahu a'lam. Wala allahum aradu tardidul fikir fayaulu ilan nador. Mungkin tardidul fikri, yakni ada muljazm ila, yakni kan Allah mungkin ada, mungkin tidak. Wa hadza huwa nador, kan ketika Anda itu nak nador, Anda kan jangan-jangan Allah itu ada. Kalau jangan-jangan Allah itu ada, juga jangan-jangan Allah itu tidak ada. Adanya dua kemungkinan ini akan memotivate Anda untuk nador. Maknanya asyak menurut tafsir ini akan kembali kepada nador, dan syak seperti apa yang saya katakan, wa kama qala Syekh Said yaudu ilan nadoril maudhu'i. Tak tahu Syekh Said katanya punya karangan pasal nador maudhu'i ini, cuma saya tak pernah jumpa ya ini karangannya Syekh Said ini. Wa thaminuha annahul iman hadza dhahirul butlan. Macam mana iman ya? Awaluhu wal iman. Iman tidak mungkin Anda beriman kecuali Anda tahu. Anda yakin setelah Anda tahu. Tanpa Anda tahu apa yang Anda yakini. Apa yang Anda yakini kalau Anda tidak tahu? Tak ada. Ayo. Utasi'uha annahu al-Islam wa hadani al-qawlani mutaqaribani mardudani bihtiyaji kulli min al-iman wal Islam. Pendapat yang kedua adalah Islam, sama iman dan Islam. Iman dan Islam perlu apa namanya? Ma'rifah. Oh, saya anak Islam. Anda kena tahu apa itu Islam. Untuk tahu Islam Anda kena nador pula. Semua akan kembali ke nador. Ayo, yang ke-10. Wa ashiruha i'tiqad wujubin nadar. I'tiqadu wujubin nador. Anda yakin nador itu wajib. Itu pun mungkin yakin ini bukan yakin hakiki, tapi ada potensi nador itu wajib. Bagaimana potensinya? Karena ada orang semacam Nabi yang mengusik jiwa Anda. Jangan-jangan memang benar nador itu wajib. Itu aja cukup. Nabi cuma membuat Anda goyah. Setelah Anda goyah,
akal dan tabiat Anda, hakikat Anda sebagai manusia akan yaf'alil baqi, akan menyelesaikan sisanya. Nabi hanya apa namanya? Menggoyahkan Anda saja, menggoyahkan keyakinan Anda sebelum datangnya Nabi. Dulu sebelum datangnya Nabi, sembah Murugen, sembah Lata dan Uzza biasa aja. Setelah adanya Nabi, jangan-jangan ini bukan Tuhan. Itu wallahu a'lam ka'anna makna i'tiqadu wujubin nadhr itu. Yakni ada potensi bahwasanya nadhar itu wajib. Ayo. Wa hadi ashariha annahu wadhifatul waqti ka salatin dhaqa waqtuha fatuqaddam. Ada wadhifatul waqt. Ini setelah Anda beriman biasanya. Setelah Anda beriman, baru Anda sholat. Tapi apakah belum apa-apa sudah sholat? Macam mana? As-sholah mabniyun alal iman. Tidak mungkin Anda sholat kecuali Anda beriman dulu. Ayo, yang ke-13. Wa thani ashar annahu al-ma'rifatu aw at-taqlid ay ahaduhuma la bi'ainihi fayakunu mukhayyaran bainahuma. Yang kedua belas yang terakhir yakni yang wajib imal ma'rifah atau taklid. Anda boleh pilih ya imam taklid ya imam ma'rifah ada batil. Kenapa? Waqad sabaqa butlanut taklid. Fayabqa huwal ma'rifah sahaja. Anda kalau tengok 12 qaul ini, semuanya akan yarji kepada mana? Nadhar kan. Semua akan yarji kepada nadhar au awwali juz'in minan nadhar. Hal fi'lan ada khilaf hakiki di dalam masalah ini. Nahnu law dakokna mafi fil haqiqah laisa fi khilaf aslan. Semuanya kembali kemana namanya au mu'dhamuha minimal kembali kepada nadhar. Sebab itulah kritikan orang terhadap ahli sunnah yang mereka itu katanya, ahli sunnah itu di awal wajib al nadhar saja, awal wajib al insan saja, apa namanya? Khilaf lah, anta musfahim, syu khilaf ya ini. Khilaf di dalam apa ya? Bukan khilaf hakiki, tapi khilaf untuk penentuan. Yang cakap ma'rifah ay bidzat, bukan bil wasilah. Jadi khilafnya tidak di dalam satu tempat, di dalam beberapa tempat. Fal asal al khilaf lafzi walaysa hakiki. Kemudian wal asah anna awwala wajibin maqsidan al ma'rifah. Wal asah bahwasanya awal wajib secara maksud adalah ma'rifah, yakni awal wajib bidzat ma'rifah. Tapi tidak mungkin Anda sampai ke ma'rifah kecuali melewati nadhar. Dan tidak mungkin Anda nadhar kecuali Anda taksud. Wadih kan? Karena itu kan awal wajibin bidzat huwa al ma'rifah. Wa awal wajibin wasilatan qaribah an nadhar. Wa awal wajibin wasilatan ba'idah wal qasad. Yakni hal Imam Asy'ari akan berpendapat, tidak perlu qasad, mustahil. Ada Imam Asy'ari, anta cakap pasal Imam Asy'ari, mustahil beliau akan apa namanya? Mengingkari bahwasanya al-qasad muhtajun qoblal ma'rifah, mustahil. Wa fi nihayah al-khilaf ma fi zero khilafnya. Karena semuanya muawwal, cakapnya Imam Asy'ari ketika mengatakan awwalu wajibin alal insan huwal ma'rifah ay awwalu wajibin wujuban dzatiyan. Ketika Imam Baqillani mengatakan awwalu wajib ketika Imam Juwaini mengatakan awwalu wajibin alal insan huwa al-qasad ay wujuban wasilatan qarib ba'idah wa hakadha. Wallahu a'lam bissawab. Wa bihadza yajma'u bainal aqwali tsalasah. Dengan ini yujma' bainal aqwali tsalasah wa hiya qaulul awwal wa qaulul tsani wa qaulul ar-rabi'. Wa qaulul tsalis mirip-mirip yakni dengan qaul tsani. Jayyidan. Ada pertanyaan? Ustaz di situ? Tak ada? Oke. Naktafi lahuna Ustaz Fauzan, insyaallah. Yang akan datang kita akan masuk ke dalilul hudud. Dalilul hudud ini sedikit pelik karena nanti kita akan masuk dalil tatbiq. Dalilul hudud, dalil tatbiq beberapa dalil kena saya jelaskan sedikit lebih detail daripada kitab-kitab sebelumnya. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.